Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membuat video tutorial tentang sharing and maintaining a document. Video tutorial ini terbagi 6, yaitu yang pertama apply different views to a document, yang kedua apply protection to a document, yang ketiga manage document version, yang keempat share document, yang kelima save a document, yang keenam apply template to our document. Langsung saja ke yang pertama, yaitu apply different views to a document. Bagaimana sih cara kita untuk mengubah view dari page ini? Kita pergi ke view. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 view yang ada di dokumen view ini. Kita memilih salah satu. Misalnya di sini print layout, tampilannya seperti ini. Lalu full screen reading. Di full screen reading ini kita bisa mencari referensi kata dengan cara ke tools, research. Lalu kita mencari kata misalnya virus, referensi buku di sini. Nah, ini referensi kata. Lalu di sini juga kita bisa meng-highlight kalimat dengan cara kita blok. Lalu tools, text highlight color. Nah, untuk menghilangkannya kita perlu membloknya lagi. Lalu text highlight color lagi, lalu no color. Di sini kita juga bisa menambahkan komen per kata. Misalnya kita mau mengomentari kata COVID nih, kita tinggal memblok, lalu klik tools, new comment. Nah, yang keempat kita bisa juga mencari kata yang kita inginkan, misalnya kata untuk. Find next, yes, find next. Nah, ini nih kata untuk. Nah, ini kata untuk. Nah, di bagian view option juga kita bisa menaikkan hurufnya, menambahkan besarnya, lalu mengurangi juga bisa. Nah, lalu di sini ada show one page, show two page. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan komen original file atau file yang difinalkan. Untuk keluar kita bisa klik close. Nah, untuk view yang ketiga yaitu web layout, tampilannya seperti ini, seperti yang ada di web outline view seperti ini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menambahkan margin style di sini nih? Caranya kita tinggal ke file, lalu ke option, ke advanced, kita cari display. Ini kita ganti ke angka yang kita inginkan, misalnya 1. Nah, 1 cm. Oke. Nah, ini margin, tampilan marginnya. Untuk menghilangkannya kita hanya perlu pergi ke yang tadi, file, option, advance, lalu ini ini kita ganti ke 0 cm, lalu oke. Nah, ini ya. Untuk kembali ke tampilan yang awal, kita hanya perlu mengklik close outline view. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatur zoom pada page ini, pada semua dokumen ini? Nah, di bagian kanan bawah ini kita bisa zoom out, zoom in. Nah, kita bisa juga di view one page, ini menampilkan satu page. Dan ini zoom to page. Dan untuk mengembalikannya kita cukup mengklik yang 100%. Nah, ada juga di zoom. Di sini ada 3 pilihan, yaitu 200, 100, dan 75. Kita bisa menggantinya sesuai selera. Misalnya kita mau ke 200, kita klik 200 lalu oke. Nah, kita pindah ke 75 lalu klik oke. Nah, kita bisa menzoom semua page juga dengan cara di sini, lalu menu page, lalu oke. Nah, terzoom semua page. Untuk mengembalikannya ke yang normal, kita bisa mengklik ini yang 100% nih. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk membagi page? Nah, misalnya kita akan membagi di sini nih. Nah, kita klik split, arahkan ke sini lalu klik. Nah, untuk mengembalikannya seperti semula kita cukup mengklik yang ini, remove split. Nah,
Lalu bagaimana sih caranya untuk kita membuat lebih banyak window atau memperbanyak window dokumen ini? Kita cukup mengklik new window sebanyak yang kita mau. Misalnya 3 nih. Nah, ada 3 window langsung. 1, 2, 3. Bagaimana sih cara kita untuk menyatukan 3 window ini menjadi satu? Nah, caranya adalah dengan arrange all. Kita cukup mengklik arrange all. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Untuk mengembalikannya seperti semula, kita cukup klik yang maximize ini. Kita cukup maximize. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu apply protection to a document. Yang pertama, kita harus membuat mark as final. Cara yang pertama, kita membuat mark as final. Oke. Lalu oke. Kita pergi ke home. Nah, ini sudah tidak bisa di-edit lagi. Untuk menonaktifkannya, kita hanya perlu kembali ke file, terus info, protect document, terus mark as final, klik lagi, lalu ini akan hilang. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk membatasi pengeditan dalam page ini atau dalam Word ini? Kita pergi ke review. Nah, di sini ada opsi restrict editing. Lalu kita mencentang 2 ini, centang. Lalu kita klik yes. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat password. Misalnya saya kasih password QWERTY. Nah, ini juga lagi QWERTY. Oke. Nah, cara untuk mengembalikannya gimana? Kita tinggal klik stop protection ini, lalu kita masukkan password yang tadi, QWERTY. Nah, ada juga dengan metode yang langsung menyimpan file. Caranya, kita pergi ke file, terus save as, terus tools, general option. Lalu kita tinggal tulis passwordnya, misalkan QWERTY. Lalu oke. QWERTY, disuruh tulis lagi QWERTY. Oke. Nah, ini kalau di save, bila kita ingin membukanya lagi, ini sudah terkunci. Misalnya kita save. Untuk mengembalikannya lagi, kita tinggal mengklik file yang tadi. Kita tunggu. Lalu di sini diminta untuk menuliskan password. Kita tulis password yang tadi, QWERTY. Oke. QWERTY. Oke. Nah, kembali lagi kan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu manage document version. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatur setiap menit dari autosave? Kita pergi ke file, terus option, terus di sini nih ada save. Nah, di bagian sini save auto recover information every 10 menit. Nah, ini artinya Word ini akan mengauto save setiap 10 menit sekali. Kita bisa juga menggantinya menjadi 5 menit. Lalu kita oke. Nah, bagaimana sih cara kita untuk melihat save yang sebelumnya? Kita pergi ke file. Terus di sini nih, di bagian version ini seharusnya ada file dokumen yang tersave sebelumnya. Jadi lanjut, bagaimana sih cara kita untuk melihat dokumen yang belum tersave? Jadi gini, misalnya Word kita error, terus keluar sendiri atau force close. Bagaimana sih cara kita untuk meng-recover atau mengembalikan file itu? Dengan cara kita pergi ke file, terus ke info, lalu ke manage version, lalu di sini ada opsi recover unsaved documents. Klik. Nah, file yang belum tersave tadi akan berada di sini. Lalu kita tinggal mengklik, lalu tinggal open. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, share document. Bagaimana sih cara kita untuk membagikan atau mengirim file dokumen ini? Dengan cara kita pergi ke file, kita pergi ke save and send.
Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama send using email, pakai attachment atau PDF, XPS atau internet fax. Kita juga bisa menyimpannya di web. Kita juga bisa menyimpannya di SharePoint. Kita juga bisa mengupload ini ke blog milik kita. Nah, yang kelima yaitu save document. Bagaimana sih cara kita untuk men-save sebuah dokumen atau dokumen ini ya? Kita hanya perlu ke file, terus save. Ada juga cara dengan menggunakan Ctrl S, cara cepatnya, atau juga dengan cara di sini nih, di sudut kiri atas ada ini. Nah, kita bisa mengklik lalu ini akan tersave. Bagaimana sih cara kita men-save sebuah file sekaligus mengubah formatnya? Nah, kita pergi ke file, lalu save as. Nah, di sini ada opsi save as type. Kita tinggal klik. Kita tinggal pilih sesuai yang kita inginkan, mau PDF, XPS ataupun manapun, misalnya PDF. Nah, kita tinggal klik save, maka file ini akan tersave sebagai file format PDF. Selanjutnya yang keenam yaitu apply template to a document. Pertama kita buat dulu new blank. Nah, di sini lalu kita tinggal menamakannya di file, di new my template, lalu welcome to Word, lalu kita tinggal OK. Nah, ini tampilan template-nya. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya pada kali ini. Jika kalian menyukainya, tinggal klik tombol like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye.